Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan baca sebuah buku internasional bestseller, Michael J. Lucier, Law of Attraction, mengungkap rahasia kehidupan. Terjual lebih dari 45.000 eksemplar. Sebuah kutipan di bagian bawah bukunya, jika Anda ingin memahami kehidupan yang Anda jalani dan mengubahnya menjadi apa yang Anda inginkan, inilah buku yang Anda cari. Mark Foster, Wigan, UK. Oke teman-teman, buku ini, mari kita mulai baca buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dari halaman 1 buku ini. Halaman satunya sekilas sejarah tentang Law of Attraction. Di antara Anda mungkin sudah mendengar konsep Law of Attraction, hukum ketertarikan, melalui berbagai sumber, sementara orang lain baru saja mulai mempelajarinya. Pada zaman modern, masalah ini mulai didokumentasikan sejak awal tahun 1900-an. Berikut ini sejarah singkatnya. 1906, Atkinson, William Walter, Getaran Pikiran atau Hukum Ketertarikan Alam Dunia Pikiran. Kemudian 1926, Holmes, Ernest, Ide-ide dasar ilmu tentang pikiran manusia. Kemudian tahun 1949, Halliwell, Dr. Raymond bekerja dengan hukum. Sejak awal dasawarsa 1990-an, berbagai informasi dan ajaran mengenai hukum ketertarikan sudah beredar luas melalui berbagai publikasi yang ditulis oleh Jerry and Esther Hicks. Untuk mengakses ajaran atau makalah terbaru mereka, silakan kunjungi situs www.abraham-hicks.com. Saya belajar sangat banyak dari mereka. Sejak tahun 2000 banyak bermunculan buku-buku dan berbagai artikel mengenai hukum ketertarikan. Dan semakin lama, semakin banyak orang yang tertarik untuk mengkaji dan mempraktikkan prinsip-prinsipnya. Pada masa-masa mendatang akan semakin banyak penulis dan akademisi yang mengulas masalah ini dengan semakin meningkatnya minat khalayak terhadap topik ini. Lanjut, halaman 3. Apa keistimewaan buku ini? Pada tahun 1995, saya mempelajari NLP, Neuro Linguistic Programming, untuk lebih memahami cara kerja otak dan pikiran manusia. Ternyata, langkah ini membuka wawasan saya tentang cara manusia belajar. Saat menyimak buku ini, Anda juga akan menyadari bahwa penjelasan di dalam buku ini sangat relevan dengan gaya belajar atau membaca Anda dan orang lain. Isi buku ini saya rancang sedemikian rupa agar Anda dapat mempelajarinya setahap demi setahap seperti sebuah manual pelatihan. Anda dapat menggunakan lembar-lembar kerja yang saya sertakan agar Anda selalu terhubung dengan hukum ketertarikan yang dahsyat itu. Berbagai buku yang telah saya pelajari menyajikan teori yang sangat luas mengenai hukum ketertarikan. Namun, tak satu pun dari tulisan-tulisan itu yang bisa menjawab atau menunjukkan bagaimana cara menerapkan hukum tersebut. Berbekal pengetahuan saya di bidang NLP, serta kemampuan saya mengajar orang dengan gaya belajar yang beraneka ragam, maka saya tulis sebuah buku panduan praktis yang sangat mudah dipraktikkan bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari dan mengamalkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan. Dengan memanfaatkan latihan-latihan dan berbagai instrumen yang saya sediakan di dalam buku ini, Anda dapat belajar dengan cepat menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan ke dalam kehidupan Anda.
Pujian yang paling sering saya dengar dan yang paling membesarkan hati adalah komentar para pembaca bahwa buku ini mudah dibaca dan latihan-latihannya gampang dijalankan. Isi buku ini sudah dipraktikkan oleh para penganut berbagai agama dan aliran kepercayaan. Di samping itu, buku ini juga sudah dijadikan bacaan wajib oleh berbagai kelompok atau asosiasi armada penjualan, jejaring perusahaan pemasaran, penguasa real estate, penasihat keuangan, dan berbagai organisasi bisnis lainnya. Pendeknya, buku ini mendapatkan sambutan hangat oleh berbagai kalangan. Lanjut, bagian ketiga. Sesungguhnya Anda sudah merasakan dampak dari hukum ketertarikan. Nanti bisa dicek halaman 7. Pernahkah Anda menyaksikan sesuatu yang Anda inginkan, tiba-tiba saja hadir begitu saja di depan mata Anda? Atau ketika Anda memikirkan seseorang, tiba-tiba saja Anda menjumpainya di jalan? Mungkin pula faktor nasib atau keberuntungan mempertemukan Anda dengan seorang klien kelas kakap atau jodoh Anda. Semua pengalaman itu membuktikan pengaruh nyata dari hukum ketertarikan di dalam kehidupan Anda. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang orang yang terus-menerus gagal menjalin hubungan yang harmonis atau terjerat dalam pola hubungan yang itu-itu saja? Sesungguhnya prinsip kerja hukum ketertarikan juga berlaku pada orang-orang itu. Hukum ketertarikan dapat didefinisikan sebagai berikut. Segala sesuatu yang saya pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran saya, baik hal yang positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan saya. Usai membaca buku ini, Anda akan mengerti mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi. Ada sejumlah kata dan ungkapan yang mendeskripsikan bukti-bukti adanya hukum ketertarikan. Jika Anda pernah memakai kata-kata atau ungkapan berikut ini, berarti Anda juga mempercayai adanya hukum tersebut. Berikut adalah beberapa contoh kata-kata itu. Entah dari mana, nasib mujur, kebetulan, takdir, karma, datang begitu saja, ketepatan, dasar jodoh sudah ditakdirkan. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui mengapa pengalaman-pengalaman seperti itu bisa terjadi. Dan yang lebih penting, Anda juga akan menemukan cara untuk menerapkan dalil-dalil dalam hukum ketertarikan itu secara sadar. Segala sesuatu yang begitu ingin Anda lakukan, Anda ketahui, dan Anda miliki akan dapat Anda datangkan, sehingga Anda dapat memiliki semakin banyak hal yang Anda inginkan, dan semakin berkurang apa-apa yang tak Anda inginkan di dalam hidup ini. Dengan demikian, kelak Anda akan mendapatkan klien yang ideal, pekerjaan yang ideal, hubungan yang ideal, kekayaan yang lebih besar, dan bahkan apa saja yang begitu Anda dambakan dalam hidup ini. Sungguh. Lanjut, landasan ilmiah hukum ketertarikan, halaman 11. Sesungguhnya ada alasan psikologis yang memungkinkan cara berpikir positif mendatangkan efek tertentu yang menciptakan hukum ketertarikan. Di alam semesta ini ada bermacam-macam energi. Energi atom, thermal, panas, elektromotif, kinetik, dan energi potensial. Energi tak pernah dapat dihancurkan, dia hanya mengalami perubahan bentuk saja. Mungkin Anda juga masih ingat bahwa semua materi di dunia ini terdiri atas atom, dan setiap atom memiliki satu nukleus yang berisi proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang selalu bergerak dan mengorbit di garis lintasannya. Elektron-elektron yang terdapat pada atom itu selalu bergerak mengelilingi nukleus pada tingkat energi tertentu yang disebut orbital, yang menjaga stabilitas atom tersebut. Dengan menambahkan energi, kita dapat memaksa elektron mencapai orbit yang lebih tinggi, dan sebaliknya, kita dapat pula menurunkan orbitnya ke tingkat yang lebih rendah jika energinya kita kurangi. Jika semua atom berada pada posisi sejajar, mereka akan saling menarik satu sama lain ke
ke satu arah yang sama dan terciptalah semacam gaya dorong yang sangat mirip dengan logam yang dapat ditarik oleh sebuah magnet yang menarik semua molekul logam-logam itu ke satu arah yang sama. Kemunculan kutub positif dan negatif sudah menjadi fakta yang sangat lazim di jagat ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, cukuplah dikatakan di sini bahwa ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa jika ada hukum-hukum fisika yang dapat diamati dan diukur pada suatu fenomena alam, kemungkinan besar pasti ada hukum-hukum serupa yang dapat diterapkan pada fenomena atau bidang lainnya, meskipun pada saat ini kita belum dapat mengukurnya. Kiranya Anda maklum sekarang bahwa hukum ketertarikan bukan sebuah khayalan atau mantra modern. Sesungguhnya, semua itu tak lain adalah bukti bahwa setiap atom dalam dunia batin dan ragawi Anda senantiasa merespon dan taat pada titah hukum-hukum alam yang hakiki itu, entah Anda menyadarinya atau tidak. Next, halaman 15. Beberapa contoh tulisan yang mengutip prinsip hukum ketertarikan. Sudah banyak orang yang menulis buku tentang hukum ketertarikan. Berikut ini saya sajikan contoh-contoh kalimat atau paragraf dari berbagai buku yang mengambil sumber dari hukum ketertarikan. Akan menarik mendatangkan sesuatu dari jenis yang sama. Jerry and Esther Hicks. The Teaching of Abraham. Ask and it is given. Segala sesuatu yang Anda pancarkan lewat pikiran, perasaan, citraan mental dan tutur kata Anda akan didatangkan kembali ke dalam kehidupan Anda. Catherine Ponder, Dynamic Law of Prosperity. Jangan sekali-kali mengharap datangnya sesuatu yang tak Anda inginkan, dan jangan sesekali menginginkan sesuatu yang tak Anda harapkan. Jika Anda mengharap datangnya sesuatu yang tak Anda inginkan, sesungguhnya Anda mendatangkan sesuatu yang buruk. Dan jika Anda menginginkan sesuatu yang tak Anda harapkan, sesungguhnya Anda menyia-nyiakan kekuatan mental Anda yang dahsyat. Sebaliknya, jika Anda selalu mengharapkan datangnya sesuatu yang memang Anda inginkan, maka kemampuan Anda untuk mendatangkannya, mewujudkannya menjadi berlipat ganda. Pikiran Anda tak ubahnya sebatang magnet yang akan menarik segala sesuatu yang tunduk pada prinsip kerjanya. Dr. Raymond Holliwell, Working with the Law, Third Principle for Successful Living. Semua pikiran akan menjelma nyata sesuai dengan intensitasnya. Setiap butir pikiran terkecil di dalam benak manusia mampu menggerakkan hukum itu untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Ernest Holmes' Basic Ideas of Science of Mind. Anda adalah sebuah magnet hidup. Anda bisa mendatangkan orang-orang, berbagai situasi dan kondisi yang selaras dengan pikiran Anda. Apapun pikiran yang Anda biarkan hidup dalam kesadaran Anda kelak akan tumbuh dan menjelma menjadi pengalaman yang nyata. Brian Tracy. Definisi hukum ketertarikan, segala sesuatu yang saya pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan saya. Lanjut, halaman 19. Getar-getar pikiran positif dan negatif. Orang sering menggunakan kata getaran untuk menggambarkan suasana hati atau perasaan yang timbul ketika menemui seseorang atau menyaksikan suatu peristiwa. Sebagai contoh, Anda sering merasakan getaran positif saat berada di dekat orang tertentu. Sebaliknya, tak jarang Anda merasakan adanya getaran yang negatif jika Anda berjalan melintasi kawasan tertentu. Dalam kasus-kasus seperti itu, kata getaran digunakan untuk menjelaskan perasaan atau suasana hati yang Anda alami. Pendeknya, getaran sama dengan suasana hati atau perasaan Anda.
Di jagat raya yang dipenuhi getaran ini, hanya ada dua jenis getaran, yakni positif dan negatif. Semua suasana hati yang Anda rasakan, baik yang positif atau negatif, pasti akan memancarkan atau mengirimkan getaran yang sama jenisnya. Jika sekarang Anda membuka kamus selalu memilih kata yang menggambarkan perasaan Anda, pasti Anda dapat memasukkan kata-kata itu ke dalam salah satu kategori di atas. Masing-masing kata itu akan menerangkan sebuah perasaan yang menimbulkan getaran positif atau negatif. Kita semua pasti selalu memancarkan getaran, entah positif atau negatif, setiap detik dan setiap waktu. Cobalah Anda pikir, rasakan efek yang timbul dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Orang itu memancarkan getaran positif, atau daerah ini menimbulkan getaran negatif. Berikut ini Anda akan menyaksikan contoh-contoh perasaan yang menimbulkan getaran positif atau negatif. Nanti ada gambar di halaman 20, getaran perasaan. Sebelah kiri, negatif, kekecewaan, kesendirian, kekurangan, kesedihan, kebingungan, stres, tekanan jiwa, amarah, sakit hati. Dan sebelah kanan positif, kegembiraan, cinta, kesenangan, kemakmuran, kebanggaan, kenyamanan, keyakinan, kasih sayang. Suasana hati atau perasaan itu selalu ada selama Anda hidup dan sadar. Bahkan pada detik ini juga, suasana hati atau perasaan yang ada di dalam hati Anda pasti memancarkan getaran tertentu, entah positif atau negatif. Disitulah Anda akan melihat peranan dari hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan, energi universal di sekitar Anda yang tunduk pada prinsip-prinsip ilmu fisika, akan merespon setiap getaran yang Anda pancarkan. Bahkan saat ini, detik ini juga, energi universal tersebut sedang menyesuaikan diri dengan getaran yang Anda pancarkan, dan melipat gandakan apapun yang Anda pancarkan, baik itu negatif atau positif. Sebagai contoh, ketika seseorang terbangun pada suatu hari Senin pagi dengan perasaan agak kesal atau murung, sesungguhnya dia sedang memancarkan getaran negatif. Dan ketika getaran itu dia pancarkan seketika itu pula, hukum ketertarikan memberikan reaksinya dengan memberikan lebih banyak getaran yang sama sifat dan jenisnya. Untuk dicatat, hukum ketertarikan selalu menyesuaikan diri dengan getaran Anda, baik itu positif atau negatif. Lalu, setelah orang itu bangkit meninggalkan ranjangnya, terjadilah serentetan kesialan. Kakinya tersandung, roti bakarnya hangus, terjebak kemacetan, lalu klien besarnya membatalkan transaksi, dan akhirnya dia hanya bisa menyesali diri. Mestinya pagi tadi saya tak usah bangun tidur. Atau pada situasi yang berbeda ketika seorang wiraniaga sedang kegirangan merayakan keberhasilannya mencapai rekor penjualan yang spektakuler. Sesungguhnya dia sedang memancarkan sebuah getaran positif. Tak lama sesudah itu, dia akan meraih rekor penjualan lain yang tak kalah hebatnya. Tak habis-habisnya, orang itu memuji dirinya sendiri, "Saya sukses besar." Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa hukum ketertarikan benar-benar bekerja. Hukum itu mewujudkan segala sesuatu yang harus terjadi dengan melipat gandakan getaran yang sama, baik positif maupun negatif. Buku ini akan menunjukkan cara mengenali sifat getaran yang Anda kirimkan, sehingga dengan penuh kesadaran Anda dapat mengambil sikap atau tindakan yang tepat, terus mengirimkan getaran itu ke lingkungan sekitar Anda atau mengubahnya dengan getaran lain yang ideal. Pada bagian yang membahas masalah ketertarikan sadar, akan saya tunjukkan bagaimana cara mengirimkan getaran yang berbeda secara sadar. Anda juga akan mengetahui bagaimana cara mengirimkan getaran secara sadar, agar Anda dapat mengubah hasil yang selama ini Anda terima, sehingga apa yang Anda dapat meningkatkan keinginan-keinginan Anda yang telah berhasil dicapai, sekaligus mengurangi hal-hal yang tak Anda inginkan. Hukum ketertarikan akan merespon getaran apapun yang Anda pancarkan dengan mendatangkan getaran yang lebih banyak.
tak peduli apakah getaran itu positif atau negatif. Hukum itu semata-mata hanya merespon getaran Anda. Next, halaman 25. Ketertarikan tak sadar. Banyak orang merasa penasaran dan tak habis pikir mengapa mereka selalu mengalami nasib yang sama dari waktu ke waktu. Mereka begitu yakin bahwa selama ini mereka tak pernah mengirimkan getaran negatif apapun. Namun, dalam kehidupan mereka selalu saja terjadi pengalaman yang tak mengenakan. Ini terjadi karena mereka mengirimkan getaran negatif secara tak sadar, semata-mata dari cara mereka menyikapi atau memandang hasil atau prestasi minimal yang mereka capai sejauh ini. Sebagai contoh, suatu ketika Anda membuka dompet dan tak menemukan selembar pun uang di dalamnya. Dengan mengamati bahwa dompet Anda kosong melompong, sebenarnya Anda sudah memancarkan getaran negatif yang berupa perasaan miskin, cemas, atau getaran negatif yang sejenisnya. Tentu saja Anda tak sengaja, bahkan mungkin tak sadar ketika melakukannya. Namun ingat, hukum ketertarikan selalu merespon getaran apapun yang Anda pancarkan dan memberikan getaran serupa yang lebih banyak. Hukum itu juga tak tahu menahu perbuatan apa yang telah Anda lakukan yang menyebabkan Anda mengirimkan getaran negatif itu. Mungkin saat itu Anda sedang mengingat-ingat sesuatu, berkhayal, berpura-pura, atau hanya mengamati bahwa dompet Anda sedang kosong. Siklus pengamatan ketertarikan tak sadar. Nanti bisa dicek di halaman 26 ada gambar. 1. Anda sedang mengamati hal-hal yang Anda peroleh dalam kehidupan Anda, positif atau negatif. 2. Pada saat itulah Anda memancarkan sebuah getaran, mungkin positif, mungkin juga negatif. Lalu 3. Di bawahnya, hukum ketertarikan merespon getaran yang Anda kirimkan. Lalu 4, akibatnya Anda menerima getaran yang lebih baik dalam positif, baik yang positif maupun negatif. Ketika Anda mengamati hal-hal yang Anda dapatkan di dalam berbagai aspek kehidupan Anda, uang, pekerjaan, kesehatan, hubungan percintaan, dan sebagainya. Sesungguhnya, pengamatan yang Anda lakukan itu menimbulkan sebuah perasaan, getaran tertentu yang sifatnya bisa positif atau negatif. Pengamatan juga bisa memancarkan getaran. Meskipun mungkin tanpa Anda sadari, sesungguhnya Anda sendiri juga melestarikan sebuah siklus pengamatan, dan hukum ketertarikan akan merespon getaran yang ditimbulkan pengamatan itu dengan memberikan getaran yang lebih banyak dan sama sifatnya. Perlu Anda pahami bahwa hukum ketertarikan selalu ada dan berperan dalam kehidupan Anda meskipun mungkin Anda tak memahaminya, menyukainya, atau mempercayainya. Pahamilah fakta ini baik-baik dan jadikanlah sebagai pedoman Anda. Jika Anda menyukai hal yang Anda amati, maka rasa suka atau syukur Anda akan mendatangkan kesenangan yang lebih banyak. Sebaliknya, jika Anda membencinya, maka sebaiknya Anda memanfaatkan hukum ketertarikan dengan sadar agar hal-hal yang tak Anda sukai itu berkurang dan dapat dihentikan. Sebagai gantinya, Anda dapat mendatangkan hal-hal yang lebih Anda sukai. Dengan kata lain, Anda harus memiliki ketertarikan atau kemampuan mendatangkan hal-hal yang Anda inginkan secara sadar atau sengaja. Entah positif atau negatif, getaran yang Anda pancarkan, hukum ketertarikan akan mendatangkan getaran yang sama yang lebih banyak jumlahnya. Next, halaman 29. Pahamilah makna tutur kata Anda. Kata, kata, kata. Sebagian besar instrumen dan lembar kerja yang saya sajikan di dalam buku ini terkait dengan bahasa, pemakaian kata-kata, dan yang lebih penting, perasaan yang ditimbulkan oleh kata-kata itu.
Saat Anda menyimak buku ini, Anda akan mengerti bahwa kata-kata merupakan faktor terpenting pada seluruh latihan yang terkait dengan proses ketertarikan sadar. Mengapa kata-kata menjadi begitu penting? Kata-kata ada di mana saja. Kita mengucapkannya, menulisnya, membacanya, melihatnya, mengetiknya, dan bahkan mendengar kata-kata yang mengiang di dalam benak kita. Latihan-latihan yang kami sajikan di dalam buku ini semua tergantung pada kemampuan untuk memilih kata yang tepat. Karena kata-kata yang kita pikirkan dan kita ucapkan itu menimbulkan getaran yang akan kita pancarkan. Kata pekerjaan rumah, misalnya, dapat menimbulkan getaran negatif atau positif pada orang yang mendengarnya. Begitu juga kata uang, dia bisa menimbulkan getaran positif atau negatif, tergantung pada sikap atau penilaian orang yang mendengarnya. Pada halaman-halaman berikut, Anda akan mempelajari berbagai kata yang dapat membantu Anda menarik atau mendatangkan hal-hal yang sungguh tak Anda inginkan. Pikiran Anda juga terdiri atas kata-kata. Berikut ini saya sajikan sebuah ilustrasi yang menunjukkan hubungan yang tercipta antara getaran-getaran positif dan negatif dengan buah pikiran dan kata-kata Anda. Kata-kata, pikiran yang berisi kata-kata, perasaan getaran positif atau negatif. Next, halaman 31. Kata-kata yang mendatangkan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jangan, tidak, dan dilarang. Jangan memikirkan payung Dewi Liberty di New York. Kita sama-sama tahu Anda justru memikirkannya, bukan? Pikiran sadar dan tak sadar Anda secara otomatis akan menyaring dan menghapus kata jangan, tidak, atau dilarang. Jadi, ketika Anda mengucapkan kata-kata itu, yang tertanam di pikiran Anda justru adalah hal-hal yang tak boleh Anda lakukan. Sebagai contoh, kalau saya berkata, jangan memikirkan badai salju, saya berani bertaruh, Anda justru serta-merta akan memikirkannya. Meskipun perintahnya jelas, tegas mengatakan jangan melakukan sesuatu, pikiran sadar dan tak sadar Anda malah akan mengoreksi dan memotong kata-kata tersebut. Ada beberapa ungkapan lain yang justru akan mengerahkan energi dan perhatian Anda pada hal-hal yang tidak Anda inginkan. Tolong Anda ingat-ingat, pernah kan Anda mengucapkan kata-kata di bawah ini? Jangan marah. Saya tidak menyalahkan. Lalu atau jangan ragu-ragu hubungi saya. Atau jangan sampai terkecoh. Kemudian, jangan khawatir, saya tak mau sakit karena ini, jangan buang sampah sembarangan, dilarang merokok, saya tidak menghakimi. Jangan panik, jangan buru-buru, jangan cemas, jangan dilihat sekarang, jangan lari dengan membawa gunting, jangan lupa, saya tidak mau klien. Saya melakukan pembatalan. Atau jangan sampai terlambat. Kemudian pintu jangan dibanting. Lanjut. Hukum ketertarikan juga akan merespon kata-kata Anda dengan cara yang sama persis dengan pikiran Anda. Dia akan mendengarkan apa yang tidak Anda inginkan. Jadi, jika Anda berbicara dengan menggunakan kata-kata jangan, tidak, atau dilarang, sesungguhnya Anda memfokuskan segenap perhatian dan energi Anda pada apa yang tidak Anda inginkan. Nah, bersama ini saya berikan sebuah instrumen sederhana namun efektif untuk mengurangi kemunculan kata-kata jangan, tidak, atau dilarang dari daftar kosakata Anda.
Setiap kali Anda mengucapkan kata jangan, tidak, atau dilarang, tanyakan pada diri Anda sendiri. Jadi, apa yang saya inginkan? Setiap kali Anda membicarakan hal-hal yang tidak Anda inginkan, pada saat yang sama pula Anda justru memberinya segenap waktu, perhatian, dan energi Anda. Namun, ketika Anda bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan, maka jawabannya akan menciptakan kalimat dan kata-kata baru. Saat kata-kata Anda berubah, maka berubah pula getaran yang terpancar dari kata-kata itu. Dan ingat, setiap saat Anda hanya bisa memancarkan satu jenis getaran saja. Poin penting di halaman 34. Pada saat Anda berbicara dan kalimat Anda mengandung kata-kata jangan, tidak, atau dilarang, sebenarnya Anda mencurahkan perhatian dan energi penuh pada sesuatu yang tidak Anda inginkan. Oleh sebab itu, bertanyalah pada diri Anda sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Lanjut, halaman 35. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang saya inginkan? Dengan memakai contoh-contoh yang terdapat pada tabel terdahulu. Ketika kita masih menggunakan kata-kata jangan, tidak, dan dilarang, sekarang perhatikanlah kalimat baru yang akan tercipta jika Anda bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan. Pernyataan negatif, panah ke kanan, jadi apa yang saya inginkan berubah menjadi pernyataan positif. Contoh, jangan ragu menghubungi saya, menjadi cepat hubungi saya. Jangan panik, berubah menjadi tenang sajalah. Jangan lupa, berubah menjadi tolong diingat. Jangan sampai terlambat, berubah menjadi kita ketemu lagi tepat waktu. Pintu jangan dibanting, berubah menjadi tutuplah pintu dengan pelan. Saya tak mau sakit, berubah menjadi saya pasti baik-baik saja. Saya tak mau sakit karena ini, berubah menjadi saya pasti baik-baik saja. Saya tidak ingin klien melakukan pembatalan, akan berubah menjadi saya ingin klien menepati janjinya. Kapan saja Anda menggunakan kata-kata jangan, tidak, dan dilarang, tambahkan kalimat-kalimat Anda di sini. Nanti ada lembar kerjanya di halaman 36. Sekarang ciptakanlah kalimat-kalimat yang positif pada kolom ini. Nanti ada kolomnya di halaman 36 lagi ya. Kutipan. Emosi positif dan negatif tidak bisa berbaur di dalam pikiran. Salah satunya pasti lebih dominan. Anda harus memastikan bahwa pikiran Anda didominasi oleh pengaruh pikiran positif. Napoleon Hill. Lanjut, kata-kata penting. Ketika Anda mulai memikirkan hal-hal yang Anda inginkan, kata-kata Anda pun akan berubah. Jika kata-kata berubah, maka berubah pula getarannya. Padahal setiap kali Anda hanya bisa memancarkan satu jenis getaran saja. Ini adalah kesimpulan dari yang dibacakan sebelumnya. Lanjut ke halaman 38. Mengubah getaran Anda. Dengan mengenali perasaan bergejolak di hati Anda, kapan saja Anda bisa mengetahui apakah getaran yang Anda pancarkan itu bersifat positif atau negatif. Perasaan-perasaan itulah yang menyebabkan Anda memancarkan sebuah getaran. Sedangkan di jagat getaran ini hanya ada dua jenis getaran, yakni positif dan negatif. Anda dapat mengatur ulang atau mengubah getaran negatif menjadi getaran positif hanya dengan memilih kata-kata dan pikiran yang berbeda. Tak ubahnya, Anda bertanya kepada diri sendiri, jadi apa yang saya inginkan?
Sekali lagi, jika Anda mengubah topik pembicaraan dari apa yang tidak Anda inginkan menjadi apa yang Anda inginkan, maka kata-kata yang Anda gunakan pun serta-merta berubah. Karena setiap saat Anda hanya dapat mengirimkan satu jenis getaran saja, jika kata-kata Anda berubah, maka akan berubah pula getaran yang Anda kirimkan. Sederhana saja. Untuk mengubah getaran Anda, cukup Anda ubah kata-kata yang Anda ucapkan dan pikiran yang ada di dalam benak Anda. Hukum ketertarikan tidak pernah mengingat-ingat getaran yang Anda pancarkan 5 menit yang lalu, 5 hari, 5 bulan, atau 50 tahun yang silam. Dia semata-mata hanya merespon getaran yang Anda pancarkan saat ini dan detik ini. Dia selalu memberi respon berupa getaran yang sama, namun lebih besar jumlahnya. Untuk mengetahui apakah getaran yang Anda kirimkan positif atau negatif, lihat saja akibat yang ditimbulkan oleh getaran itu terhadap kehidupan Anda. Sesungguhnya akibat itu merupakan cerminan yang sempurna dari getaran-getaran tersebut. Lanjut, ketertarikan secara sengaja. Pada bagian berikutnya, Anda akan mempelajari cara menggunakan hukum ketertarikan secara lebih sadar. Untuk itu, Anda perlu mempelajari sebuah formula sederhana yang terdiri atas 3 tahap. Selain mempelajari langkah-langkahnya itu, serta mengkaji 2 studi kasus yang saya lampirkan, silakan Anda gunakan lembar kerja yang telah saya sediakan sehingga Anda dapat berpartisipasi secara total di dalam latihan ini. Jika Anda tak tahu kemana Anda harus menerapkan prinsip-prinsip ketertarikan sadar ini, cukup Anda pilih salah satu bagian kehidupan Anda yang Anda anggap paling tidak memuaskan. Lalu ada catatan kaki, jika Anda memerlukan lembar tambahan, silahkan kunjungi situs berikut ini, www.worksheets.html. Lanjut, mungkin saja itu terdapat dalam hubungan percintaan Anda, karir, kesehatan, bisnis, atau situasi keuangan Anda. Saya sarankan Anda baca habis terlebih dulu isi buku ini, kemudian kembali mengerjakan latihan-latihan yang saya sertakan dengan menerapkannya ke dalam masalah-masalah tertentu di dalam kehidupan Anda. Lanjut, ketertarikan sadar formula 3 tahap. Halaman 43. Tahap 1. Kenali hasrat keinginan Anda. Sepertinya mudah, bukan? Pada kenyataannya, sebagian besar orang tak begitu mengetahui apa yang mereka inginkan, namun sangat pandai menyebutkan hal-hal yang tak mereka inginkan. Nah, pada langkah ini, mungkin ada gunanya Anda mengetahui alasan mengapa Anda membenci atau tidak menginginkan sesuatu. Tahap 2. Berikan perhatian pada hasrat keinginan Anda. Hukum ketertarikan akan mendatangkan sesuatu yang Anda berikan segenap perhatian, energi, dan fokus. Pada tahap ini, Anda akan belajar cara melakukannya. Cukup dengan memilih kata yang tepat. Tahap 3. Biarkan hasrat itu menjelma nyata. Anda heran, mengapa keinginan Anda tak juga terwujud? Cepat atau lambatnya keinginan Anda terwujud sangat tergantung pada keseriusan atau keikhlasan Anda membiarkannya menjelma nyata, dan ini merupakan tahapan yang paling penting dan menentukan. Lanjut, 3 tahap. Kenali hasrat keinginan Anda, berikan perhatian pada hasrat itu, biarkan dia menjelma nyata. Tahap 1. Kenali hasrat keinginan Anda. Tahap atau langkah pertama untuk membuktikan keefektifan hukum ketertarikan adalah memastikan Anda benar-benar tahu apa yang Anda inginkan. Yang menyulitkan, ternyata tak semua orang tahu apa yang sesungguhnya mereka inginkan dan lebih pandai mengenali hal-hal yang tidak mereka inginkan. Mengetahui hal-hal yang tak Anda inginkan sebenarnya ada gunanya juga. Seperti Anda lihat pada bagian berikut ini, kemampuan mengenali hal-hal yang tidak Anda inginkan memang berguna bagi Anda.
Apakah kontras itu? Kontras dalam kaitannya dengan hukum ketertarikan adalah apa saja yang tidak Anda sukai, yang membuat Anda tak nyaman atau membuat suasana hati Anda menjadi negatif. Ketika Anda mengenali sesuatu yang tidak Anda sukai dalam hidup ini, lalu tak henti-hentinya mengeluhkan hal itu, membicarakannya atau menyatakan dengan tegas tentang kebencian Anda, sesungguhnya pada saat yang sama Anda sedang menyebarkan getaran negatif. Hukum ketertarikan pada gilirannya akan merespon getaran itu kemudian melipat gandakannya. Apakah kontras cukup membantu? Jelas, dengan mengetahui adanya kontras dan mengenalinya sebagai sesuatu yang tak Anda inginkan, Anda dapat mengetahui dengan lebih jelas apa yang sebenarnya Anda inginkan. Oleh karena itu, tanyakanlah pada diri sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Dengan kata lain, Anda dapat memanfaatkan kontras untuk mendapatkan ide yang lebih jelas tentang apa yang Anda inginkan. Ingat saja para mantan kekasih Anda dahulu. Kemungkinan besar Anda sekarang tak lagi berhubungan dengan mereka. Dan dari pengalaman bersama orang-orang itu, Anda sudah memiliki daftar hal-hal yang Anda benci. Jadikanlah itu daftar kontras Anda. Daftar hal-hal yang Anda benci itu akan memperjelas apa yang paling Anda inginkan dari pasangan Anda. Mengenali kontras diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan. Mengapa Anda perlu mengenali kontras? Jika Anda sudah melihat berbagai kontras, hal-hal yang tidak Anda inginkan di dalam kehidupan Anda, sebenarnya Anda sudah bisa mengetahui apa yang Anda inginkan dengan lebih jelas. Bayangkan, Anda sedang semobil dengan sahabat Anda yang tak henti-hentinya memutar-mutar gelombang radio. Sesaat kemudian dia menemukan stasiun radio yang menyiarkan musik heavy metal yang begitu Anda benci. Maka Anda pun mulai stres. Setelah 5 detik, musik yang memekakan itu menghajar gendang telinga Anda. Anda berkata pada diri sendiri, ini mobil saya tak sudi lagi mendengar musik gila ini. Anda mulai memutar gelombang radio itu, memindahkannya ke stasiun favorit Anda yang menyiarkan musik kontemporer yang santai. Seketika Anda kembali merasa gembira dan santai. Sederhana bukan? Anda dapat mengetahui dengan jelas apa yang Anda inginkan jika Anda memperhatikan hal-hal yang tak Anda sukai. Dengan kata lain, pengetahuan tentang kontras itu membuat Anda dapat berpikir lebih jernih. Karena hukum ketertarikan selalu merespon getaran Anda, entah itu getaran positif atau negatif, maka Anda harus secepatnya mengalihkan fokus pikiran dari hal-hal yang tidak Anda sukai, kontras, kepada apa yang benar-benar Anda kehendaki, kejelasan. Cara paling efektif untuk mengenali apa yang Anda inginkan ketika Anda melihat kontras adalah dengan bertanya pada diri sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Berapa lamakah sebentar itu? Cara jitu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan tanpa terlalu memfokuskan pikiran dan energi pada hal yang tidak Anda inginkan adalah dengan mengamati kontras itu sebentar saja. Hanya Anda yang tahu berapa lamakah sebentar briefly itu. Buat orang-orang tertentu, mungkin baru beberapa tahun mereka bisa menemukan kontras dalam hubungan percintaan mereka. Sementara ada juga yang bisa langsung menemukan kontras itu. Bukan mustahil, orang akan memutuskan hubungan setelah usai kencan pertama. Biasanya, batas toleransi Anda sangat minimal jika Anda menemukan kontras yang terkait dengan bau, bunyi, atau cita rasa. Coba Anda pikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berapa lama Anda tahan menghirup bau yang tak sedap? Berapa lama Anda tahan mendengar suara musik yang tak ramah di telinga Anda? Berapa lama Anda sanggup mengunyah makanan yang rasanya memuakkan? Pada kasus-kasus seperti itu,
Anda hanya mampu mengamati atau merasakan kontras itu sebentar saja, lalu dengan cepat akan mengalihkan perhatian dan energi Anda pada hal yang Anda inginkan. Namun, ada beberapa aspek kehidupan Anda yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk menemukan atau mengamati adanya kontras. Misalnya, hubungan percintaan, kesehatan, uang, karir, dan lainnya. Secara umum, semakin singkat waktu yang Anda gunakan untuk mencurahkan perhatian, energi, dan fokus terhadap kontras, semakin baik. Proses mencapai kejelasan melalui kontras yang Anda pelajari dari buku ini akan sangat membantu. Tujuan Anda adalah meminimalkan kontras pada semua aspek kehidupan Anda. Tak ada salahnya Anda selalu merasa bahagia di dalam semua aspek kehidupan Anda. Apakah itu terdengar egois? Tak ada salahnya bersikap egois dalam pengertian bahwa sikap egois semata-mata hanyalah usaha untuk memelihara kesehatan mental Anda. Egois sama dengan menjaga kesehatan mental. Egoiskah Anda tentang makanan Anda? Egoiskah Anda tentang bau yang Anda hirup? Egoiskah Anda tentang penutup tubuh Anda? Egoiskah Anda tentang suara yang Anda dengar? Saya dorong Anda untuk bersikap egois dalam seluruh aspek kehidupan Anda, terutama dalam bidang-bidang ini: karir, keuangan, kesehatan, hubungan percintaan. Pada keempat aspek kehidupan di atas, orang cenderung mengalami banyak sekali emosi negatif dan terpaksa merasakannya dalam waktu yang cukup lama, bahkan tak jarang sampai bertahun-tahun. Catatan: kenalilah hal-hal yang membuat Anda merasa senang dan jadikan itu sebuah kebiasaan. Proses mencapai kejelasan melalui kontras. Proses mencapai kejelasan melalui kontras akan membantu Anda melihat atau mengenali hasrat keinginan Anda secara lebih jelas. Ada beberapa aspek atau bidang kehidupan yang menuntut kejelasan tujuan: karir, uang, hubungan dengan pasangan hidup, persahabatan, hubungan bisnis, klien bisnis, referensi bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sekarang, mari kita simak dua studi kasus yang menggambarkan betapa proses mencapai kejelasan melalui kontras sangat berfaedah bagi Anda. Dua studi kasus. Setelah mengajarkan ilmu hukum ketertarikan kepada ribuan peserta, saya sudah mengumpulkan banyak sekali kisah yang mengagumkan tentang perubahan kehidupan yang dialami para mantan murid saya melalui proses mencapai kejelasan melalui kontras. Mengisahkan kembali cerita-cerita sukses ini membuat kiat-kiat saya menjadi lebih nyata. Oleh sebab itu, sengaja saya kutipkan di sini dua studi kasus yang mewakili aspirasi umum yang didambakan khalayak yang menerapkan hukum ketertarikan. Cerita tentang Janis akan menunjukkan bagaimana formula 3 tahap mengenali keinginan Anda, memberi perhatian pada keinginan Anda, dan membiarkannya menjelma nyata, dapat menghadirkan hubungan percintaan yang benar-benar ideal baginya. Sedangkan pada studi kasus kedua, cerita tentang Greg lebih terfokus pada sebuah isu pelik yang kerap membelit banyak orang, yaitu persoalan keuangan. Janis, problem hubungan yang ideal. Janis, 34 tahun, merasa letih dan frustrasi karena dia selalu didekati oleh lelaki-lelaki yang tidak tepat. Dia mengeluh selalu ditaksir oleh lelaki yang sudah berpasangan, yang tak berperasaan dan lebih sering menomorduakan dia dalam agenda mereka. Janis memutuskan untuk menerapkan hukum ketertarikan untuk mewujudkan hubungan percintaan yang ideal. Dia memulai proses mewujudkan ketertarikan sadar melalui satu tahap, mengenali hasrat keinginan Anda dengan mengisi lembar kerja tentang proses kejelasan melalui kontras. Simaklah isian lembar kerja Janis pada halaman sebelah. Pada kasus percintaan yang dialami Janis, dia berhasil menuliskan daftar kontras yang panjang dengan mengingat-ingat berbagai hal yang tak disukainya dari hubungan yang pernah dia jalani sebelumnya. Kontras. Nanti ada di halaman 57 sebuah tabel, yaitu lembar kerja. Lembar kerja proses mencapai kejelasan melalui kontras Janis, hubungan ideal saya.
Nanti ada panah ke kanan, jadi apa yang saya inginkan. Di sebelah kiri ada kolom kontras, apa yang saya benci pada diri lelaki sisi A. Lalu di sebelah kanan kolom yang lain, kejelasan apa yang saya inginkan dari lelaki sisi B. 1. Mau menang sendiri. 2. Pendengar yang payah. 3. Tidak menyayangi saya. 4. Tidak mempedulikan perasaan atau pikiran saya. 5. Tidak gaul. 6. Tidak suka beperjalanan. 7. Selalu memaksa saya. 8. Membuat keputusan sendiri. 9. Tak suka film atau dansa. Ini adalah di kolom yang pertama di sebelah kiri. Nanti di kolom sebelah kanan adalah apa yang saya inginkan dari lelaki sisi B, yaitu kejelasan. Lanjut, halaman 58. Janis mengisi daftar kontrasnya pada kolom A. Dia mengingat-ingat 3 hubungan percintaannya yang kandas dan memerlukan waktu 3 hari untuk membuat daftar kontras ini. Lanjut, lembar kerja proses mencapai kejelasan melalui kontras Janis hubungan ideal saya. Apa yang saya inginkan? Judul atasnya, lalu ada panah ke kanan. Lanjut, di sebelah kiri ada kolom 1, isinya adalah kontras yang tadi saya sebutkan. Apa yang saya benci pada diri lelaki sisi A, dan sebelah kanan kejelasan apa yang saya inginkan dari lelaki sisi B. 1. Mau menang sendiri. Sisi kejelasannya yaitu 1. Luwes seimbang. 2. Pendengar yang payah. Kejelasannya apa yang diinginkannya yaitu pendengar yang setia. 3. Tidak menyayangi saya. Kejelasannya 3. Penyayang sensitif. 4. Tidak mempedulikan perasaan atau pikiran saya. 4. Mau menanyakan perasaan dan pendapat saya. 5. Tidak gaul, menjadi mau berbaur dengan teman-teman saya. 6. Tidak suka beperjalanan, menjadi suka bersosialisasi, melakukan perjalanan, berpetualang, dan menjelajahi tempat-tempat baru. 7. Selalu memaksa saya, menjadi kejelasannya sabar, membiarkan semua masalah mengurai dengan sendirinya. 8. Membuat keputusan sendiri, menjadi meminta masukan saya dalam mengambil keputusan. 9. Tidak suka film atau dansa, menjadi suka teater, film, musik, dan hiburan dan juga suka berdansa. Janis membaca setiap butir pada sisi A, lalu bertanya kepada dirinya sendiri, lalu tipe lelaki macam apa yang saya inginkan? Setelah menulis jawabannya pada sisi B, dia mencoret semua keburukan yang ada pada sisi A. Catatan, pada contoh studi kasus di atas kami hanya mencantumkan 9 butir dari daftar kontras Janis. Latihan ini akan lebih efektif jika Anda menambahkan sebanyak mungkin item ke dalam daftar itu, antara 50 sampai 100 item. Semakin banyak kontras yang berhasil Anda kenali, maka semakin banyak pula kejelasan yang dapat Anda peroleh. Lanjut ke Greg. Masalah keuangan. Greg 27 tahun, tak habis-habisnya dibelit masalah keuangan. Dia selalu mengeluh kekurangan uang. Sesungguhnya, kondisi keuangan ini membuatnya stres. Greg adalah seorang konsultan dan penasihat bisnis freelancer dan yang kesulitan mendapatkan klien baru maupun mempertahankan klien yang sudah ada. Akhirnya, dia memutuskan untuk mempraktikkan hukum ketertarikan untuk mendatangkan situasi keuangan yang ideal bagi kehidupannya. Dia memulai proses ketertarikan sadar dari tahap pertama, yaitu mengenali keinginan Anda dengan cara mengisi lembar kerja mencapai kejelasan melalui kontras. Silahkan Anda baca lembar kerja Greg pada halaman sebelah. Harap diingat, pada contoh kasus Greg ini kami hanya mencantumkan 10 butir dari daftar kontras Greg. Latihan ini akan lebih efektif jika Anda menambahkan sebanyak mungkin item ke dalam daftar itu, antara 50 sampai 100 item. Semakin banyak kontras yang berhasil Anda kenali, maka semakin banyak pula kejelasan yang dapat Anda peroleh.
Next, halaman 61. Lembar kerja proses mencapai kejelasan melalui kontras Greg. Situasi keuangan ideal saya. Jadi, apa yang saya inginkan? Tabel kiri kontras, hal-hal yang tak saya sukai, sisi A. 1. Uang saya tak cukup. 2. Banyak rekening atau tagihan. 3. Uang hanya cukup untuk bertahan hidup. 4. Tak bisa membeli apa yang saya inginkan. 5. Penghasilan tak pasti. 6. Saya tak pernah memenangkan undian. 7. Penghasilan saya tak pernah meningkat. 8. Rezeki keluarga saya memang seret. 9. Saya harus banting tulang untuk membayar sewa. 10. Masalah keuangan membuat saya stres. Lanjut. Greg menuliskan daftar kontrasnya pada sisi A. Dia mengingat-ingat posisi keuangannya dari tahun lalu dan menghabiskan waktu 2 jam untuk mengisi daftar ini. Kalau dia mau, dia bisa menghabiskan waktu 2 hari hanya untuk mengisi daftar kontras ini. Lembar kerja proses pencapaian kejelasan melalui kontras Greg. Situasi keuangan ideal saya. Jadi, apa yang saya inginkan? Kontras kolom 1. Sisi A. Kontras, hal-hal yang tak saya sukai. Dan di sampingnya ada kejelasan hal-hal yang saya sukai, sisi B. 1. Uang saya tak cukup menjadi uang yang berlimpah. 2. Banyak rekening atau tagihan menjadi cepat dan mudah membayar tagihan. 3. Uang hanya cukup untuk bertahan hidup. 3. Selalu ada kelebihan uang. 4. Tak bisa membeli apa yang saya inginkan. Menjadi selalu ada cukup uang untuk membeli yang saya inginkan. 5. Penghasilan tak pasti menjadi arus pemasukan yang ajak dari berbagai sumber. 6. Saya tak pernah memenangkan undian menjadi sering menang undian dan pemberian hadiah gratis. 7. Penghasilan saya tak pernah meningkat menjadi penghasilan saya selalu meningkat dari sumber yang diketahui maupun tidak. 8. Rezeki keluarga saya memang seret menjadi saya mudah mencari uang. 9. Saya harus banting tulang untuk membayar sewa. Kejelasannya, pembayaran sewa lancar dan selalu punya uang. 10. Masalah keuangan membuat saya stres. Kejelasannya, tak lagi dipusingkan masalah keuangan. Greg membaca setiap item pada daftar kontrasnya, lalu bertanya kepada dirinya sendiri apa yang saya inginkan. Setelah berhasil menulis jawabannya pada sisi B, dia mencoret semua tulisan pada daftar kontrasnya di sisi A. Giliran Anda mengisi lembar kerja proses pencapaian kejelasan melalui kontras. Pilihlah salah satu aspek kehidupan Anda yang paling tidak Anda sukai dan Anda ingin mengubahnya. Pada sisi A, tulislah semua daftar hal-hal yang menyulitkan atau merisaukan Anda. Sebagai contoh, jika Anda menulis daftar kontras tentang karir ideal Anda, ke dalamnya Anda bisa menulis jam kerjanya terlalu lama atau gajinya terlalu kecil. Ingat-ingatlah pekerjaan-pekerjaan Anda terdahulu agar Anda mudah dalam mengisi daftar tersebut. Gunakan waktu Anda selama mungkin untuk melengkapi daftar ini. Ingat, semakin banyak item kontras yang berhasil Anda ketahui dan tuliskan, semakin besar pula kesempatan Anda untuk mencapai kejelasan. Saya sarankan Anda menulis 50 hingga 100 item pada daftar kontras itu. Luangkan waktu beberapa hari untuk melengkapi daftar kontras itu agar Anda berhasil menjaring seluruh episode kontras yang relevan dalam kehidupan Anda. Sesudah Anda mengisi daftar kontras pada sisi A, bacalah masing-masing item itu dan tanyakan pada diri Anda sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Kemudian tulislah jawabannya pada sisi B. Dengan menggunakan lembar kerja ini, Anda akan semakin memahami apa yang Anda inginkan. Kejelasan hasrat keinginan. Setelah Anda berhasil menuliskan daftar hal-hal yang tidak Anda inginkan, kontras, setelah Anda capai kejelasan hasrat keinginan itu, silahkan Anda coret semua item yang tertulis pada kolom di sebelahnya. Lembar proses mencapai kejelasan melalui kontras, titik-titik ideal saya. Ini adalah tabel lembar kerjanya.
Di sebelah kiri nanti bisa dibuat kontras hal-hal yang tak saya sukai, yaitu sisi A. Nanti isinya tulislah daftar hal-hal yang tidak Anda sukai. Kemudian di tabel sebelahnya, di sebelah kanannya, kejelasan hal-hal yang saya sukai, sisi B, tulislah daftar hal-hal yang Anda sukai. Jika Anda memerlukan tambahan lembar kerja, silakan hubungi www.lawofattractionbook.com /worksheets HTML. Lanjut, ringkasan tahap 1. Kenalilah hasrat keinginan Anda. Anda telah menyelesaikan tahap 1 dari proses mempraktikkan ketertarikan sadar, yaitu mengenali hasrat keinginan Anda. Hal-hal yang telah kita pelajari pada bagian ini. Kata-kata yang Anda ucapkan menimbulkan getaran positif atau negatif. Jika Anda mengucapkan kata-kata jangan, tidak, dan dilarang, Anda justru memberi lebih banyak perhatian, energi, dan fokus pikiran pada hal-hal yang Anda inginkan, pada hal-hal yang tak Anda inginkan. Jadi, kalau Anda lagi-lagi mengucapkan kata jangan, tidak, atau dilarang, tanyakan pada diri sendiri, lalu apa yang saya inginkan? Jika Anda berhasil mengalihkan pikiran kepada hal-hal yang Anda inginkan, kata-kata Anda akan berubah, dan demikian pula getaran yang Anda pancarkan. Setiap kali Anda hanya bisa mengirimkan satu jenis getaran, Anda dapat mengatur ulang atau mengubah getaran Anda, cukup dengan mengubah kata-kata yang Anda ucapkan. Mengingat pikiran Anda berisi kata-kata. Kontras adalah apa saja yang membuat Anda tidak senang. Amatilah kontras itu sebentar saja, sebab hukum ketertarikan selalu merespon getaran yang Anda pancarkan. Gunakan kontras untuk mencapai kejelasan. Lanjut, ketika Anda mengisi daftar kontras, masukkan sebanyak mungkin item ke dalam daftar itu. Semakin banyak kontras yang Anda kenali, semakin jelas pula apa yang Anda inginkan. Ingat, sejauh ini Anda baru berhasil menunjukkan keinginan Anda. Keberhasilan ini membuat Anda senang atau justru ragu. Pada bab-bab selanjutnya, Anda akan belajar menerapkan tahap 2 dan 3 dari prinsip hukum ketertarikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab satunya. Nanti kita akan ketemu lagi tahap 2. Berikan perhatian pada hasrat itu. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Mohon like, komen, dan bagikan audio ini jika memberikan banyak manfaat. Kalau sudah dipraktekkan, nanti bisa share di kolom. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.